Di perang inilah ya Hamzah menemui ajalnya. Jadi setelah beberapa drama yang terjadi di perang Uhud, ya kan, di situ ada Jabal Rumat, di situ ditempati oleh beberapa pasukan pemanah, ya. Ada sekitar 60 atau 70 orang yang berada di Jabal Rumat itu, yang kemudian melakukan serangan kepada orang-orang Quraisy. Jadi saat itu ketika perang Uhud, walaupun jumlahnya tetap timpang, lebih sedikit umat Islam dibanding kaum Quraisy, tetap mereka itu nggak bisa menang melawan umat Islam. Nah, waktu itu Rasulullah SAW membuat strategi perang untuk bermanuver. Jadi mereka nggak straight, nggak lurus untuk menyerang mereka, tapi muter, ya kan? Jadi Gunung Uhud itu kan satu gunung sendiri ya, makanya namanya Uhud. Dia sendiri doang gitu. Dan dia sebetulnya di luar kota Madinah, tapi dia masih masuk dalam tanah haram. Nah, makanya kalau sekarang itu Uhud masih masuk dalam Madinah, ya. Nah, Uhud itu kan gunung yang ya segitu aja gitu. Di situ juga ada bukit-bukit sedikit gitu kan. Salah satunya Jabal Rumat yang ditempati oleh pasukan-pasukan pemanahnya Rasul saat itu. Rasul itu membuat cara bermanuver, jadi muter. Jadi Rasul itu melewati rumah orang munafik saat itu. Kenapa munafik? Karena dia mengaku Islam tapi rumahnya nggak mau dilewatin sama orang-orang Islam untuk berperang. Dia buta. Terus kata Rasul, dia ini buta hati, buta matanya juga. Terus gimana Rasul? Udah lewatin aja nggak apa-apa. Dia marah-marah, biarin aja, orang buta kok. Ya, jadi melewati rumah itu dan muter dan kemudian menyerang. Dan kaum kafir Quraisy saat itu betul-betul tidak bisa melakukan perlawanan yang signifikan karena mereka semua kemudian diceritakan oleh para sahabat saat itu, aku melihat ya medan perang saat itu kosong, kaum Quraisy hilang, lari tunggang langgang, mereka itu nggak bisa melawan dan akhirnya betul-betul lari meninggalkan medan perang, sampai wanita-wanita mereka ditinggalkan, nggak diajak sama sekali. Tahu nggak, itu aib bagi orang Arab. Ini lagi aib bagi orang Arab kalau misalnya mereka pulang, kalau wanitanya masih ada di medan perang, terus kemudian mereka pulang, ini adalah aib. Itu sangat hina bagi orang-orang Arab meninggalkan perempuan di medan perang. Ini makanya walaupun di saat itu budaya jahiliyah saat itu tidak menghormati perempuan gitu ya, tapi dalam hal perang ini memang tidak boleh sudah ada kesepakatan untuk tidak boleh membunuh perempuan dan tidak boleh menyiksa perempuan dan anak-anak. Nah, mereka semua ditinggalkan ini perempuan ini. Saking mereka itu paniknya dan nggak bisa lagi untuk melawan. Tapi di situ ada pasukan ada pasukan yang dipimpin oleh satu panglima yang dikucilkan. Namanya siapa? Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini panglima. Kenapa panglima dikucilkan? Ini masih muda soalnya dia jago perang, diakui jago perang. Ini cuma dia yang bisa ngalahin Umar bin Khattab dalam pergulatan. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu kakinya pernah patah sama Khalid. Nah, Khalid bin Walid ini memimpin satu gugusan pasukan yang kecil dan mereka ini menunggu di dekat bukitnya orang-orang pemanah-pemanah Rasulullah, pemanah-pemanah di pasukan Rasul. Jadi pemanah-pemanah ini jago juga sebetulnya ya. Jadi 50 pemanah itu kalau misalkan semuanya memanah dan tepat sasaran, itu bisa 50-nya mati. Jadi setiap mereka itu memanah itu setiap semenitnya mungkin bisa berapa puluh busur panah karena ada ratusan dalam satu tabung itu kan gitu ya. Jadi mereka itu cepat sekali memanah, cepat sekali. Jadi nggak pakai delay ya, nggak ketunda, pokoknya cepat. Nah, itu cepat sekali mereka memanah gitulah. Nah, ketika mereka kemudian merasakan sudah kemenangan di depan mata dan mereka sudah orang-orang Quraisy sudah meninggalkan medan perang, disitulah mereka tertinggal harta-harta orang Quraisy di tengah-tengah itu, tengah-tengah medan perang. Ini kan karena atau apalagi kalau hartanya perhiasan, ya, perisai, pedang dan lain sebagainya. Itu kalau kena sinar matahari apa? Berkilau. Ini makanya namanya silau dengan harta, ya kan? Mereka silau dengan harta rampasan perang, harta pampasan perang. Mereka lihat dari atas. Ini kayaknya udah beres ya urusannya. Iya, kita udah menang perang. Iya udah, ambil. Jadi sekitar 43 atau 53 orang itu kemudian mengejar harta itu. Sisanya sedikit sekali yang masih masih berada di situ. Karena dia
mereka merasa bahwa ini perintah Rasulullah adalah kita diam di sini, nggak boleh kita turun sampai kemudian Rasulullah mengumumkan perang sudah selesai. Nggak apa-apa kok, ini udah menang kata sebagian orang. Akhirnya mereka semua mengejar harta. Ya, ini namanya berkhianat, tanda kutip ya berkhianatnya ya. Sedangkan beberapa sekitar 200 orang yang lain itu mengejar kaum Quraisy yang sedang berlari. Jadi mereka memastikan agar mereka itu semuanya benar-benar lari, benar-benar kabur dari Madinah, benar-benar mengamankan Madinah sampai kemudian mereka itu sisa-sisa pasukannya Rasulullah itu berlari. Ya, berlari mengejar orang-orang Quraisy. Nah, saat itulah kemudian Khalid bin Walid dengan sangat gemilang, inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita menaati perintah pemimpin gitu ya. Ini kemudian Khalid bin Walid melihat ini adalah kesempatan yang sangat emas untuk diambil sebagai cara memenangkan orang-orang Quraisy yang udah ini payah-payah semua ini. Gitu ya. Ini noob semua. Ini enggak ada yang keren ini orang-orang Quraisy ini. Saya doang ini yang bisa perang, sebetulnya kan gitu. Yang jago, yang pintar tuh cuma dua saat itu. Khalid dan Amr bin As. Amr bin As ini jago politik, Khalid ini jago perang, cocok. Tapi mereka gak kepake, itulah. Orang-orang tuanya Quraisy itu gak mau, karena apa? Ini orang-orang tuanya gengsinya besar. Mohon maaf ya, ya yang tua-tua ya. Makanya kalau masjid itu dikelola orang tua biasanya kasnya banyak kan. Kalau masjid dikelola orang muda pasti kasnya habis. Harus dibikin acara gitu kan, supaya masjid ini rame gitu. Kalau orang tua nggak disimpan, ya. Laporin tiap Jumat saldo pada Jumat pemasukan pada Jumat pekan lalu berjumlah 3.250.000 satu ya. Sekarang saldo berjumlah 72.050.000 Rp1. Alhamdulillah. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Jumatan dilaporkan ya. Jadi duitnya banyak emang kalau orang-orang tua. Terus orang-orang tua tuh gitu ya. Azan digantiin sama yang muda, gengsi. Imam digantiin sama yang muda, gengsi. Ya gengsi terus. Jadinya sepi ya masjidnya itu. Ini sama nih. Saya nggak nyamain mereka pengurus masjid sama orang Quraisy, enggak ya. Cuma contoh, kalau orang tua kebijakannya tidak keluar, kebijaksanaannya nggak keluar. Kan orang tua harusnya bijaksana, gitu ya. Kalau kebijaksanaan orang tua tidak keluar, maka ini akan membawa musibah bagi peradaban. Makanya harus dibagi nih, bijaksana orang tua, ya keberanian anak muda ini harus terkombinasikan dengan baik. Maka dia akan menciptakan peluang-peluang keberhasilan yang besar, gitu loh. Nah ini yang terjadi pada kaum Quraisy, mereka gak ngasih anak-anak muda. Akhirnya apa? Diambillah kesempatan itu oleh Khalid bin Walid, luar biasa orang ini ya, Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid ini memang hidup untuk perang untuk hidup gitu ya. Dia itu gak pernah kalah kan? Ya itu lawan Rasul aja dia gak kalah. Gitu ya. Apalagi saat bersama Rasul, luar biasa. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam gitu kata Rasul. Orang terbaik di masa jahiliyah, dia orang terbaik di masa Islam juga. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Hamzah bin Abdul Muttalib, radhiyallahu anhum jami'an. Ini luar biasa mereka itu semua. Diserang oleh Khalid dari belakang dan kocar-kacirlah umat Islam saat itu, semuanya dipukul mundur termasuk Rasulullah yang digebuk oleh Ibnu Qami'ah di kanan dan kiri bahunya. Itu sampai Rasul itu menuju kematiannya itu masih terasa sakitnya. Saking kerasnya pukulan itu, dan kemudian tertusuk besi ya dari helmnya itu, tertusuk besi pipinya Rasulullah yang kemudian digigit oleh Abu Ubaidah, atau dalam riwayat lain dikatakan digigit oleh Tolha ya. Wallahu alam siapa. Yang jelas itu menancap di sini giginya Rasulullah, rompal. Rasulullah bahkan sempat masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh orang Quraisy saat itu. Ini luar biasa. Sampai Rasul kena fitnah, bukan kena fitnah dalam hal tuduhan dan lain sebagainya, tapi Rasul dianggap sudah wafat, sudah gugur di medan itu, di medan Uhud, gitu kan? Karena beberapa sahabat Rasul itu wafat, termasuk Hamzah, termasuk Mus'ab bin Umair, itu semuanya wafat. Itu dianggap sebagai kematian Rasul, dianggapnya Muhammad telah mati, gitu. Jadi disangkanya Rasul yang meninggal. Dan saat itu
benderanya Quraisy itu sudah jatuh. Apa yang membuat orang-orang Quraisy kembali? Karena waktu ketika Khalid bin Walid itu menyerang pasukan yang membangkang tadi, ya, itu benderanya diangkat lagi. Maka kemudian orang Quraisy melihat ke belakang, loh, bendera diangkat lagi, ya kita perang lagi. Balik lagi semua, ini kocar-kacir semuanya jadinya. Gak beres. Akhirnya banyak sekali orang-orang muslim, ya, kaum muslimin yang saat itu berperang gugur. Banyak di antara mereka yang gugur dan banyak juga, tidak sedikit di antara mereka yang gak sengaja membunuh saudaranya, gak sengaja membunuh kaum muslimin yang lain. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka memang tidak tahu. Karena memang keadaan kondisi perang kocar-kacir. Coba kalau kalian main PUBG gitu ya, atau main apa ya, Point Blank atau Free Fire atau apalah gitu. Emang kalian kira gampang perang itu? Hah? Hayo maju, emang kayak gitu. Emang kalian kira gampang mendeteksi mana musuh mana teman? Susah. Kalian kan merasa, perang ini teman saya kalau ditanya, ngapain kamu? Ini latihan jihad. Astagfirullahaladzim, latihan jihad. Lagi main PUBG ternyata dia ya. Iya, dulu saya juga ngomong begitu ketika main. Saya kalau lagi slow gitu dulu zaman SMK dulu, kalau di lab lagi nggak ada guru ya main apa dulu ya? Point Blank ya. Main point blank dulu. Itu kalau tahu-tahu guru masuk, marah guru. Kalian ini dikasih waktu bukannya belajar, ini belajar Pak, belajar jihad Pak. Ada-ada aja ya. Ya anak SMK namanya juga ya. SMK itu ya begitu, sekolah menipu keluarga ya. Ada anak SMK sini, ada yang magang di sini katanya. Magang di TD, magang tuh di perusahaan yang besar gitu loh biar digaji di situ. Magang di TD, tapi bagus lah ya. Kalian jadi bekerja untuk dakwah, masya Allah. Ya, semoga mati syahid ya. Iya, saking capeknya kan, suruh kerja sama Mas Ilyas, ayo kerja, mati. Saya ngedit video mati bisa. Syahid. Nah, saya mana tadi? Saya PUBG, bukan perang. Jadi banyak yang membunuh teman-temannya. Saking kocar-kacirnya saat itu. Akhirnya udah mundur. Nah, disitulah dalam kondisi itu ya Hamzah itu kena. Jadi gini ceritanya. Ini tadi kan perang Uhud secara umum. Nih saya sekarang ceritakan Hamzah. Tadi kan Wahsy cerita. Jadi Wahsy itu cerita. Dia tuh menceritakan bagaimana kejadian dia dari disuruh bunuh Hamzah sampai nanti dia membunuh Musailamah Al-Kadzab. Nah, jadi Wahsy itu disuruh terus pokoknya dia masuk perang Uhud, yang dia cari Hamzah. Dia nggak mau berurusan sama orang lain, dia pokoknya mau bunuh Hamzah. Dibuntutin terus. Jadi Hamzah ini ternyata susah Pak dibunuhnya. Hamzah ini ternyata gesit ya. Dan dia sangat tangguh dalam berperang. Bisa pakai pedang dengan 2 tangan dan juga dia ahli dalam menggunakan panah. Ini sulit ini untuk dibunuh gitu. Terus kemudian diikutilah ini Hamzah bin Abdul Muthalib oleh Wahsy. Diikuti sampai kemudian ada seorang Quraisy yang mau membunuh Hamzah. Namanya Siba. Nah, Siba ini mengejar Hamzah dan Hamzah kemudian lengah. Tapi pas di lengahnya Hamzah itu Siba tidak berhasil memanfaatkan, justru malah Hamzah yang membunuh si Siba itu. Matilah Siba itu. Nah, ketika seperti itulah Hamzah terbuka pertahanannya dan Wahsy melemparkan tombaknya. Jadi tombaknya itu benar-benar diarahkan ke perutnya. Dilemparkan ke perutnya Hamzah. Dan ini menurut sebuah riwayat sih perut pas banget di pusarnya itu dan tertusuk, nancep sampai nembus. Betapa kencangnya kan, betapa cepatnya itu tombak itu meluncur. Dia sampai tembus. Apa yang terjadi ketika sudah tembus? Hamzah mencari siapa yang melempar tombak itu. Siapa yang lempar tadi? Ini Wahsy. Wahsy itu ketakutan ketika dilihat oleh Hamzah. Apa yang dilakukan oleh Hamzah? Lari dia mengejar Wahsy. Ini tombaknya nancep ini. Jadi tombaknya masih nancep, ini masih setengah tombaknya di luar, setengah tombaknya di depan, setengah tombaknya di belakang. Dia lari ngejar Wahsy. Wahsy cerita saat itu, saya tuh benar-benar kaget, takut, pucat.
Saya takut saya dibunuh oleh orang yang saya bunuh. Loh ini orang ini sudah saya lempar pakai tombak nembus perutnya, dia ngejar saya. Bayangkan betapa menakutkannya seorang Hamzah gitu. Masih ngejar, sampai kemudian Wahsy lari terbirit-birit dikejar oleh Hamzah. Jadi Hamzah saat itu kena itu langsung dikejar itu Wahsy. Dia kejar, ternyata ya namanya orang tertusuk perutnya ya. Habislah darahnya, kemudian jatuh. Terjatuhlah Hamzah, diambil tombaknya oleh Wahsy. Dia tadinya deg-degan. Ya bukan alhamdulillah apa namanya ya kalau dia. Intinya lega lah dia, kemudian diambil tombaknya. Dia pergi. Apa yang dilakukan oleh Wahsy saat itu? Dia pergi jauh-jauh dari Makkah. Dia waktu itu lari ke Taif, kemudian merasa tidak tenang, dia mau lari ke negeri Syam. Kemudian ada orang yang mengajak ngobrol Wahsy. Setelah ngobrol sama Wahsy, terus dibilang sama orang itu, celakalah engkau. Kenapa? Muhammad tidak akan membunuh orang-orang yang masuk Islam. Kata orang itu kepada Wahsy. Kata Wahsy, beneran, bener. Terus gimana? Iya, kamu masuk Islam sana, Gi. Akhirnya Wahsy kembali ke Madinah. Ya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah ini saya potong dulu. Kita kembali ke kondisinya Hamzah saat itu. Hamzah saat itu dia gugur, ditemukan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan hidungnya sudah terpotong, dada dan perutnya sudah terkoyak, jantung dan hatinya diambil. Nah ini kerjaannya Hindun. Ya, saat itu dia sangat senang melihat Hamzah meninggal. Sangat senang melihat Hamzah mati gugur di medan itu, di medan perang. Karena apa? Hindun senang sekali karena apa yang dilakukan oleh Hamzah? Hamzah membunuh saudara kandungnya 2. Hamzah membunuh ponakannya. Ya kan, Hamzah bersama kawan-kawannya membunuh saudaranya Syaibah dan Utbah. Membunuh juga anaknya, ponakannya. Yang walaupun yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu Walid bin Utbah. Ini semua orang yang dekat sama Hindun dibunuh, dan orang terdekatnya kakaknya sendiri dibunuh juga sama Hamzah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Hindun adalah dia mengoyak perutnya Hamzah, diambil dada dan perutnya ya. Ada yang bilang jantungnya, ada yang bilang hatinya, karena itu perbedaan yang nggak perlu kita bahas juga gitu ya. Intinya diambil salah satu organ tubuhnya, kemudian dikunyah oleh Hindun dan dibuang lagi karena dia jijik. Dia sebenarnya jijik. Tapi karena apa? Kemarahan dan kebencian yang ada di dalam hatinya kepada Hamzah, itu yang kemudian dia melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Ya dia jijik, dia tinggalkan jenazahnya Hamzah dalam keadaan terkoyak-koyak. Rasulullah SAW ketika itu melihat langsung nangis, air matanya tumpah melihat Hamzah yang mati dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Kemudian Rasul bilang, jangan beritahu ini kepada Sofia. Sofia itu adiknya Hamzah, tantenya Rasul yang sudah masuk Islam, punya anak namanya Zubair. Jangan beritahu ini kepada Sofia. Tutupi mayatnya Hamzah dengan kain, ditutupi. Karena apa? Pasti Sofia tidak akan kuat melihat jenazahnya Hamzah seperti ini. Bayangkan, sudah terkoyak-koyak, hidungnya sudah nggak ada. Terus kemudian apa? Datanglah Sofia. Apa kata Sofia? Aku sudah tahu kondisi Hamzah, dan aku hanya mendatangi untuk melakukan tugasku sebagai saudara, dan dikasihlah kain. Ya, kain saat itu diberikan kepada Hamzah. Nah saat itu ada jenazah sahabat juga yang mati. Ya, ada sahabat juga yang gugur di situ, yang sama juga hidungnya dipotong saat sudah gugur. Itu dia nggak dapat kain. Akhirnya kemudian dibagilah kain itu, dikasih ke sahabat itu. Dan akhirnya Hamzah itu dapat kain yang kecil. Jadi kalau misalnya sama dengan Mus'ab. Jadi kalau misalnya kain kafan itu diangkat ke kepala, kakinya terlihat. Kalau ditarik ke kaki, kepala terlihat. Akhirnya kain kafannya ditutup ke kepala dan kakinya ditutupi dengan daun. Ya. Jadi ini kan syahid ya. Orang syahid kan tidak perlu dimandikan gitu ya. Hanya perlu dikuburkan saja. Nah, jadi itu sangat menyedihkan luar biasa. Ketika Hamzah meninggal, itu berkabunglah umat Nabi Muhammad saat itu. Karena memang Hamzah ini adalah orang yang sangat kuat, orang yang sangat tangguh. Dia sangat punya sumbangsih yang sangat besar ketika berperang, membela panji agama Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Terus
ketika sudah hancur, yang dilakukan oleh Rasul adalah menggali. Pokoknya ini semua, kumpulkan semua mayat orang Islam. Karena saking banyaknya mayat yang ada di medan perang Uhud saat itu, sahabat sampai bingung, wahai Rasulullah, ini mana mayat orang Islam, mana mayat orang kafir? Kata Rasul, gampang. Mayat orang Islam pasti terkoyak-koyak dan mayat orang kafir pasti masih bagus kondisinya. Apa maksudnya? Adab terhadap orang mati. Ya, orang Islam itu bahkan menghormati orang mati. Ya kalau sudah mati sudah, nggak usah disiksa. Karena mayat itu masih bisa merasakan. Maka kata Rasul, bedanya orang Islam itu pasti terkoyak. Yang hidungnya udah nggak ada, kupingnya sudah nggak ada, yang perutnya sudah nggak jelas bentuknya dan lain sebagainya, itu pasti orang Islam. Terus Rasul menguburkan terlebih dahulu siapa orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi yang paling banyak, dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit, itu dikuburkan dari awal sampai terakhir. Dan setiap orang itu setidaknya 2 orang atau 3 orang ditutup dengan satu kain kafan, karena saking sedikitnya ya, dikuburkan bersamaan. Dan saudara mengatakan bahwa ketika menyolatkan itu, Hamzah itu ketika dia disolatkan pertama, Hamzah disolatkan pertama, dan setelah disolatkan dia digeser ke depan. Jadi datang jenazah sampai 70 kali. Jadi ada yang mengatakan Hamzah disolatkan selama 70 kali. Jadi sebetulnya ya memang karena dipinggirkan, tadi setelah disolatkan dipinggirkan dan disolatkan lagi. Ini luar biasa istimewanya Hamzah. Tapi kemudian apa yang membuat Rasul bahagia? Malaikat Jibril alaihissalam kemudian memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ra'aitu malaikah. Bukan itu dulu. Yang pertama dikabarkan oleh Jibril adalah Hamzatu bin Abdul Muttalib sayyidu syuhada'i yaumil qiyamah. Ya, bahwa Hamzah adalah pemimpin para syuhada di yaumil qiyamah. Jadi siapapun syuhada yang meninggal setelah Hamzah, ya, dia adalah nanti dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini adalah sayyidu syuhada. Dia pemimpin para syuhada. Dia memimpin orang-orang yang mati syahid. Dia memimpin orang-orang yang mati di jalan Allah. Jadi semuanya itu dipimpin oleh Hamzah. Dan malaikat Jibril juga mengabarkan kabar yang lain, ya. Ra'aitu malaika tughassilu Hamzah bin Abdul Muttalib wa Hanzalah. Jadi di dalam Islam itu ada 2, dikabarkan oleh Rasul, yang dimandikan langsung oleh malaikat itu 2 orang. Satu Hamzah bin Abdul Muttalib dan satu lagi Hanzalah. Hanzalah ini adalah orang yang berperang setelah malam pertama, ya. Jadi malam pertama, nggak tahu dia sudah melakukan malam pertamanya atau belum. Yang jelas dia dalam keadaan junub, ya. Bukan melakukan, menyelesaikannya atau belum, ya. Yang jomblo nggak ngerti ya paling, ya. Dia sudah menyelesaikan atau belum, yang jelas dia setelah dia belum sempat mandi junub, dia langsung ikut perang. Terus kemudian dia gugur, langsung dimandikan oleh malaikat. Itu nanti setelah Hanzalah meninggal. Jadi dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu tidak ada satupun wanita yang menangisi Hamzah ketika meninggal, karena istrinya Hamzah 3-tiganya nggak ada yang dibawa ke Madinah. 3-tiganya, dan kemungkinan besar 3-tiganya juga tidak masuk Islam, karena semuanya ditinggalkan di Makkah. Jadi Hamzah itu ketika hidup di Madinah itu tidak punya istri. Jadi nggak ada yang nangisin dia, istrinya, gitu. Tapi yang menangisi ya akhirnya ketika sudah selesai perang, barulah kemudian banyak wanita yang menangisi Hamzah. Terus kemudian Rasul tertidur, dan ketika bangun ternyata wanita itu masih banyak yang menangisi Hamzah. Dan Rasul bertanya kepada sahabat saat itu, apakah wanita-wanita itu masih di sini menangisi Hamzah? Kata sahabat, masih ya Rasulullah. Suruh pulang mereka, udah nggak boleh nangis lagi. Maksudnya apa? Meratap itu adalah kesedihan yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya ketika orang yang kita sayangi meninggal, kita nangis di situ nggak masalah. Ya, nangis bahkan sampai ada yang mohon maaf pingsan, ya, saking nggak kuatnya menerima kenyataan itu nggak masalah. Tapi saat itu saja, ketika jenazah sudah dikuburkan, sudah nggak boleh lagi kita menangisi, nggak boleh kita meratapi. Itu yang makanya ketika mereka wanita pada nangis, ketika Hamzah gugur itu, Rasul membiarkan. Ketika Rasul tidur dan bangun dan bertanya, oh masih nangis, pulang. Nggak boleh lagi kita nangis, kita harus menerima kenyataan. Nah ini luar biasa, gitu ya.
Ini adalah orang yang Rasul sayangi, dan Rasul menjadi keutamanya adalah dia menjadi pemimpin para syuhada. Nah, saya kembali lagi ke, sebelum saya akhiri tentang Hamzah ini, saya kembali lagi ke Wahsy. Jadi Wahsy itu bercerita seperti itu. Setelah membunuh Hamzah dia pergi. Akhirnya dia kembali ke Madinah karena saran dari orang itu. Dia mendatangi Rasul. Di depan Rasul, Wahsy bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Rasul bertanya, "Anta Wahsy? Apakah kamu Wahsy?" "Iya, benar wahai Rasulullah. Saya Wahsy. Ceritakan kepadaku bagaimana kisah ketika kamu membunuh Hamzah." Ceritakan oleh Wahsy seperti yang tadi. Apa kata Rasul setelah Wahsy cerita? "Sayang sekali wahai Wahsy. Jangan sekali-kali kamu menampakkan wajahmu di depan wajah. Karena aku takut, aku akan membenci, dan aku akan terkenang kepada kejadian saat perang Uhud. Kamu boleh datang, kapanpun kamu boleh soal berjamaah bersamaku, tapi kamu tidak boleh, jangan sampai menampakkan wajahmu di depan wajahku." Luar biasa. Gimana sakitnya ketika Rasulullah SAW masih hidup, kita mengikuti Rasulullah, tapi Rasul gak mau ketemu sama kita. Tapi apakah Wahsy putus asa? Tidak. Wahsy tidak putus asa dengan itu. Dia tidak ngambek, gak mutung gitu. Tapi yang dilakukan Wahsy apa? Ya sudah, menjalankan hidup semampunya, semaksimalnya. Dia tetap mengikutinya. Makanya Wahsy ini para ulama berdebat gitu. Ini masuk golongan sahabat atau justru masuk golongan tabi'in, karena dia tidak berdialog dengan Rasul setelah dia masuk Islam. Tapi kan sebenarnya sudah terpatahkan. Dia masuk Islam, dia pernah berdialog dengan Rasul saat dia menceritakan tentang kematian Hamzah. Nah, ini teman-teman semua, saya kemarin sempat posting di Instagram ya, semacam voice over gitu, semacam podcast gitu, judulnya "Jangan Berpikir Positif". Kenapa saya kayak gitu? Rasul itu, Hamzah itu meninggal. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasul berpikir positif? Ya enggak lah. Mana ada orang dapat musibah, dizolimi, mohon maaf, kalau orang tua antum dibunuh, ini naudzubillah min dzalik ya, semoga tidak. Orang tua kita dibunuh, mati dengan cara yang sangat mengenaskan, sangat sadis. Bisakah kita berpikir positif? Ya nggak bisa. Kita lagi di jalan nih, terus dibegal, cepret, berpikir positif, mungkin dia lebih butuh tangan kita. Nggak mungkin lah. Apa yang harus kita lakukan? Menerima kenyataan bahwa keluarga kita, kepemilikan kita, harta kita sudah hilang. Berarti bukan rezeki kita. Berarti Allah lebih cinta kepada saudara kita. Berarti Allah lebih cinta ketika kita tidak memiliki harta itu. Terima kenyataan, bukan berpikir positif. Makanya saya pernah dengar juga dari seorang psikiater gitu. Saya nggak pernah bilang sama pasien, kalau lagi stres, depresi, "Bu, berpikir positif." Nggak bisa. Orang stres, orang depresi itu nggak bisa berpikir positif. Semua yang ada pada dirinya dianggap keburukan. Makanya jangan mau, ya udah kita berpikir positif aja. Kamu nggak masuk PTN, nggak apa-apa berpikir positif. Ya nggak bisa lah. Kita dalam keadaan sedih, kecewa, kalut, gitu ya. Terus disuruh berpikir positif, ya nggak bisa. Makanya kan, apalagi perempuan ya, cerita panjang-panjang terus dibilang sabar. Itu kan benci banget kan? Ya gue sabar men. Kalau nggak sabar udah saya bunuh kamu gitu. Masalahnya bukan itu, ini mau cerita nih gitu loh. Biar aku tenang gitu kan. Seperti itu. Jadi Rasul ini juga tidak bisa. Oh saya berpikir nggak apa-apa lah Hamzah, Wahsy sudah masuk Islam. Saya berpikir enggak. Tapi dilakukan oleh Rasul apa? Menerima kenyataan, ya sudah. Tapi kamu jangan nampakin diri kamu di depan saya. Kenapa? Saya juga manusia. Rasul juga manusia. Yang bisa kecewa, yang bisa sakit hati, yang bisa patah hati, yang bisa tergoda oleh wanita. Ini Rasul adalah manusia. Ini contoh yang terbaik bagi kita. Adalah Nabi yang sangat manusiawi. Kan gitu. Ya udah jangan nampakin diri depan saya lah. Saya nggak mau. Nanti kepikiran. Gitu. Tapi apa kemudian? Wahsy terus bercerita. Wahsy bercerita sampailah kemudian dia di saat mendengarkan kabar ada nabi palsu namanya Musailamah. Musailamah al-Kadzab. Musailamah si penipu. Ya, karena udah gak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, dia ngaku sebagai nabi. Apa Musailamah itu mengeluarkan, ini saya dapat wahyu dari Allah. Apa wahyunya? Wahai nabi gitu ya. Musailamah, ini saya dapat wahyu dari Allah tentang gajah.
adalah gajah. Telinganya besar, belalainya panjang, ekornya kecil gitu. Bahasa Arabnya gitu. Jadi dia mau menyaingi surat Al-Fil. Tapi yang dikeluarin adalah tentang gajah kayak anak TK gitu kan. Kalau surat Al-Fil kan bagus, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil am ja'ala kaidahum fit tadlil. Isinya bukan tentang gajah, tapi tentang pasukan gajah. Ini Musailamah mau ngikutin. Nah, Musailamah itu kemudian diperangi ya di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Diperangi itu saat itu Wahsy itu berangkat berperang dan membawa tombak yang sama dengan tombak yang saat itu dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Dia mau balas dendam ini ceritanya, gitu ya. Terus sama, kerjaannya sama kayak waktu bunuh Hamzah. Dia perang itu nggak urusan sama siapa-siapa, tapi dia cuma ngincar Musailamah. Di mana dia cari Musailamah? Di mana dia lihat Musailamah? Diikutin terus, diintai terus, sampai kemudian Musailamah kehilangan penjagaan dan dia lengah, langsung sama seperti yang dilakukan kepada Hamzah. Dia keker itunya, targetnya apa? Perutnya, dan langsung dilemparkan dan nembus sama. Beda sama Hamzah, kalau Hamzah ngejar dia nggak langsung mati. Ya. Apa kata Wahsy? Saya telah membunuh orang terbaik dalam Islam setelah Nabi Muhammad, dan saya telah membunuh orang terburuk dalam orang kafir yang terburuk. Gitu. Jadi saat dia kafir, dia telah membunuh orang terbaik dalam Islam. Saat dia Muslim, dia telah membunuh orang terburuk di kalangan orang kafir. Nah ini jadi ada saya nggak enak ya kalau ngeceritain Wahsy, karena Wahsy ini yang bunuh Hamzah. Nah gitu. Jadi ini untuk menutup ya. Jadi ceritanya ketika Hamzah sudah, ini kan Hamzah meninggal di perang Uhud itu sekitar tahun 3 Hijriah. 40 tahun atau 50 tahun kemudian itu sudah berganti kepemimpinan. Saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan itu waktu itu Madinah itu membutuhkan saluran air. Saluran air itu harus dibuka, dan ternyata saluran itu melewati kuburan para syuhada Uhud. Nah, terus kata para orang-orang saat itu, ya orang-orang pemerintahnya Muawiyah bilang, ini airnya bakalan melewati para syuhada Uhud, jadi nggak bisa kita bikin kecuali kita geser mayat-mayat mereka. Terus gimana? Ya udah keputusannya gesernya sedikit supaya air bisa lewat. Akhirnya digali semua kuburan syuhada Uhud itu untuk memberikan air untuk melewati salurannya. Dan ternyata apa teman-teman sekalian, ketika dibuka ya, dan diangkat semua jenazah itu, coba bayangkan 40 tahun yang akan datang, diangkat semua jenazah itu, dan kata orang-orang saat itu apa? Kami melihat jenazah para syuhada Uhud diangkat saat itu, kami melihatnya seperti bukan mengangkat mayat, tapi seperti mengangkat orang tidur. Dan sekali waktu cangkul yang digunakan oleh orang saat itu mengenai ujung kaki Hamzah, dan ketika mengenai ujung kaki Hamzah mengeluarkan darah, seolah-olah Hamzah masih hidup saat itu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Orang-orang yang syahid itu Allah jaga, betul-betul Allah jaga jasadnya. Makanya kemudian Allah jelaskan gitu ya, bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu dalam surat Al-Imran itu mereka apa? Mereka itu nggak mati ya. Bal ahyaun inda rabbikum turzaqun. Nah, gimana sih ayatnya tuh? Wala tahsabannal ladzi la yuqatiluna fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbikum turzaqun. Bal ahyaun inda rabbihim turzaqun. Jadi tidaklah mereka itu di dalam orang-orang syuhada itu kalian kira mereka itu mati, padahal tidak. Mereka itu sebenarnya masih hidup dan mereka itu mendapatkan rezeki dari Tuhan mereka. Ya, jadi mereka itu hidup. Orang-orang syahid itu hidup. Maka ketika mereka, ada satu kisah yang mengatakan ketika sahabat itu pada menguburkan jenazah-jenazah syuhada perang Uhud, ketika dikuburkan itu ada orang-orang yang berbicara apa ya, saya wallahu alam, saya juga lupa waktu itu. Kemudian kata Rasul, kalian jangan berbicara seperti itu. Kenapa? Karena mereka mendengar
apa yang kita katakan. Jadi orang syuhada itu masih hidup. Ini dalam kondisi yang wallahu alam ya, kita juga nggak ada yang tahu, nggak ada juga yang pernah meneliti kan soal ini, bagaimana kehidupan mereka. Itu 40 tahun setelah meninggalnya Hamzah, setelah meninggalnya syuhada Uhud. 100 tahun kemudian, itu akhirnya banjir besar melanda Madinah dan terbuka kuburan syuhada Uhud. Apa yang terjadi? Mereka jenazahnya masih utuh dengan baju yang dipakai saat perang Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Hamzah yang mati dengan sangat hina keadaannya ternyata dimuliakan oleh Allah, jenazahnya pun utuh. Nah, maka orang syahid itu ketika dia mati, dia nggak dihisab, dia langsung masuk surga. Arwah mereka itu berada di apa? Arwahu fi toirin khudrin, ya. Arwah-arwah mereka itu berada di dalam arwahu fi jaufi toirin khudrin, ya. Arwah-arwah mereka itu berada di dalam tembolok burung-burung hijau. Saya nggak tahu burung apa itu, Allahu a'lam. Yang jelas di surga itu ada burung-burung hijau dan arwah mereka ada di dalam situ. Dan mereka semua terbang di surga, ya, terbang di surga, dan mereka mendapatkan makanan-makanan dari Allah. Itu maksudnya bal ahyaun inda rabbikum turzaqun itu, ya. Jadi mereka itu diberikan rezeki, itu diberikan makanan di surga. Terus Allah bertanya, emang kalian nggak minta apa-apa nih di surga nih, menunggu saudara-saudara kalian masuk surga? Ya, mereka itu bertanya, ya Allah, bagaimana kami mengabarkan kepada saudara-saudara kami bahwa enaknya mati gini, masuk surga duluan? Supaya apa? Supaya saudara-saudara kami nggak takut berjihad, ya Allah. Kata Allah, nanti saya yang ngasih tahu. Ya, dengan ayat tadi, dengan ayat surat Al Imran tadi. Terus ditanya sama Allah, emang kalian nggak minta apa-apa nih? Ya, kalian berada di surga, apa yang akan kalian minta? Apa orang-orang syuhada itu yang berada di surga, mereka bilang, apa yang harus kami minta ya Allah? Kami sudah mendapatkan segala kenikmatan yang tidak kami dapatkan di dunia, dan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi Allah tidak mau membiarkan mereka tanpa permintaan. Di surga itu harus minta. Ya, di surga itu harus minta. Dan orang para syuhada itu kalau nanti di surga itu disambut oleh 2 bidadari, yang 2 bidadari itu seperti menyambut anak susuannya yang hilang. Ya, jadi kalau misalnya kehilangan anak, terus anaknya masih dalam susuan, itu orang-orang itu pasti mengejarnya luar biasa kan. Anak saya dikejar. Ya, itu orang yang syahid. Mau? Syahid dulu, ya. Nikah dulu lah ya, daripada nanti syahid terus saya bidadarinya ketemu, kamu belum nikah ya, ya udah kita temenan aja ya gitu. Kamu mana tahu kamu caranya begini, nggak ngerti kan, ya temenan aja ya. Nah, itu ya, jadi mereka mendapatkan itu. Terus kemudian Allah bertanya kepada mereka, kalian harus minta. Apa yang kalian minta? Oh, gini aja ya Allah, kembalikan arwah kami kepada jasad kami yang ada di dunia. Mau ngapain mereka? Kami mau berperang lagi dan pengen mati lagi. Artinya apa? Orang yang mati syahid itu pasti ketagihan. Nah, karena apa? Dijelaskan juga bahwa orang yang mati syahid, orang yang benar-benar mati syahid, ketika dia mati itu rasanya tidak sakit, melainkan hanya seperti dicubit saja. Dan kalau misalnya kita dengar satu hadis, itu disebutkan kalau kita dicabut nyawanya itu kan sakitnya seperti domba yang ditarik kulitnya, bulunya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau orang yang mati syahid itu mati tidak merasakan sakit kecuali seperti dicubit saja. Ya, jadi kita bisa bayangkan Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, yang kena tusuk tadi, tombak tadi. Ketika dia mati seperti itu, ternyata rasanya seperti dicubit saja. Ya, jadi mereka pengennya begitu. Terus Allah menjawab, ya nggak bisa lagi, itu sudah terjadi dan aku tidak bisa mengulangi lagi. Dan aku tidak mau, bukan tidak bisa, aku tidak mau mengulangi lagi kejadian itu. Ya udah, akhirnya Allah membiarkan mereka tanpa permintaan. Jadi orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid itu berada di surga, di dalam tembolok burung-burung warna hijau yang ada di surga. Mereka berterbangan dan mereka mendapatkan makanan yang sangat nikmat, yang sangat
lebih baik daripada apa yang mereka terima di dunia. Ini adalah karunia bagi orang-orang yang mati syahid. Maka di akhir ini ada beberapa keutamaan yang perlu kita ambil, bahwasanya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, ketika dia masuk Islam dengan cara yang tidak biasa, tanpa mikir, ya, dia hanya membela Muhammad, membela ponakannya yang juga saudara sepersusuannya itu untuk melawan Abu Jahal. Nah, ini adalah maknanya gimana? Artinya kita, teman-teman sekalian, kalau kita mau beribadah itu jangan mikir lama-lama. Lakukan dulu. Ya. Misal saya pengen naik haji tahun depan. Ini kita rasa nggak mungkin gitu. Tapi udahlah, ngomong aja dulu, barangkali dikabulin sama Allah. Ya, barangkali ada yang nolong. Udah ngomong aja dulu. Kan sama, Hamzah juga gitu. Kamu tahu nggak? Saya udah ikut Muhammad. Saya sudah ikut agamanya Muhammad. Ketahuilah bahwa saya sudah mengikuti agamanya Muhammad. Saat itu Hamzah belum menyatakan keislaman, tapi dia sudah ngomong gitu. Apa? Karena rasa ingin membela orang baik, gitu ya. Ya sama kalau kita mau beribadah itu, jangan mikir panjang-panjang. Udah pokoknya lakukan dulu aja. Mau nyumbang, kira-kira nyumbang berapa? Pokoknya yang ada aja dulu, yang kita sanggup untuk memberikan. Udah jangan mikir panjang-panjang, pokoknya kasih aja dulu. Ya. Kalau ternyata nanti wah duit habis, ya sudah, gitu loh. Ini mungkin memang Allah sedang menunjukkan kepada kita kuasanya, ya, dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, gitu ya. Itu terus kemudian bahwa Hamzah seorang yang kuat itu harus bermanfaat bagi orang sekitar dan harus bermanfaat bagi Islam. Kita kalau punya kekuatan, punya kelebihan harus bermanfaat bagi Islam. Yang bisa desain harus bermanfaat bagi Islam. Yang pintar ngomong harus bermanfaat bagi Islam. Yang pintar berantem harus bermanfaat bagi Islam. Harus bisa membela kepentingan umat Islam. Yang berada di kancah politik harus membela umat Islam. Harus bermanfaat bagi Islam. Ya, kalau kata Prawoto Mangkusasmito, seorang ketua Masyumi terakhir, itu mengatakan rugi untungnya perjuangan itu harus dihitung dari rugi untungnya Islam. Jadi seberapa kita rugi itu nggak masalah kalau Islam nggak rugi, harusnya seperti itu. Itu dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan keberanian seorang Hamzah itu memberikan nilai yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa takut mati tidak menjadikan waktu kematian kita akan lebih panjang, dan berani mati tidak menjadikan waktu kematian kita akan lebih pendek. Nggak ada yang menjamin. Hamzah bin Abdul Muthalib, dia nggak takut mati. Bahkan ya, kalau diceritakan kalau orang-orang Islam itu berjihad, ini ketika mereka pasukan orang Islam itu bertemu dengan pasukan musuh, berhadapan mereka, apa yang mereka lakukan sebelum berperang? Mereka tersenyum dan berpelukan kepada teman-temannya. Apa mereka bilang? Kalau kamu mati duluan, ya, jadikanlah engkau menjadi orang yang beri syafaat bagi saya. Ini sudah siap-siap semua mereka. Ini membuat orang Islam itu kalau perang itu ditakutin. Kenapa? Karena mereka berani mati. Kalau orang sudah berani mati itu susah dibilangin ya. Kalau sudah berani, dulu waktu kita mau sunat, udah pada sunat kan ini? Dulu pas mau sunat, pas berani-beraninya gitu. Dulu saya tuh waktu mau sunat. Yang benar kamu, nggak besok aja. Sekarang maunya. Kalau besok takut. Nanti gini-gini, nggak mau tahu. Kamu kan tadi malam habis main lari-larian. Nanti gini, nggak mau tahu. Pokoknya mau sunat. Ya, kalau orang sudah berani berkorban, dia pasti dia nggak mau dibilangin. Pokoknya saya mau sekarang. Nah, kapan kamu mau nikah kayak gitu? Ya. Pak, saya mau nikahin anak bapak. Ya, tunggulah sampai lulus kuliah. Nggak mau, Pak. Bapak mau jamin kalau nanti anak ayam itu kemudian hamil, Pak? Gara-gara saya? Nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Pokoknya nikah sekarang. Ya, kalian kan masih sama-sama kuliah. Nggak masalah, Pak. Kita bisa pulang dulu. Ya, udahlah. Anak saya masih mau kuliah. Ya udah, saya cari yang lain. Itu dong, ya. Jangan bilang sama bapak itu. Bapak akan tahu betapa ruginya bapak menolak saya. 10 tahun kemudian, ya ternyata gitu-gitu aja. Ya gitu ya.
Ini jadi kemana-mana ini ya. Saya jadi ngambil space kajian lain ini ya. Ada yang mau taruh di sini? Tunggu taruh apa mati syahid? Ayo. Itu ya. Jadi ini adalah kisah dari Hamzah bin Abdul Thalib. Asadullah, singa Allah. Ya, dia bukan cuma pemburu singa, tapi sudah Allah juluki, sudah dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan julukan singanya Allah, singa padang pasir. Ini luar biasa, dan kita mungkin tidak bisa meniru Hamzah secara sepenuhnya. Tapi kalau yang memiliki kemiripan dengan Hamzah, mungkin diantara kalian ada yang suka memburu singa gitu ya. Mungkin diantara kalian ada yang suka main panah, ya itu bisa disamakan lah dengan Hamzah itu ya. Maksudnya apa? Ya kita harus punya figur panutan sendiri. Gitu. Kalau kalian halus mungkin bisa ikut Abu Bakar. Kalau kalian perlente, ganteng, suka pakai pomade, mungkin bisa mungkin bisa ikut-ikutan Mus'ab bin Umair. Kalau kalian jago ngomong mungkin bisa ikutan Amr bin As. Kalau kalian pengen mati mungkin jangan ajak-ajak kita lah ya. Mati sendiri ya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.